Di 120 hari masa kampanye yang tersisa, memang masing-masing pasangan calon presiden dan juga wakil presiden ini meluncurkan berbagai macam strateginya. Seperti yang sudah Anda saksikan dalam tayangan kami tadi untuk membuka dialog, bahwa salah satu yang direncanakan oleh kubu dari Prabowo Sandiaga Uno adalah mendirikan markas pemenangan di Jawa Tengah, yang merupakan ini kantong yang cukup besar untuk bisa mendapatkan suara bagi pasangan calon presiden nomor 1, yaitu Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Apakah imbasnya ini bagi masing-masing calon, baik nomor 01 maupun nomor 02. Kami akan membahasnya bersama para narasumber. Sudah hadir di samping saya adalah Bung Supratman Andi Aktas. Selamat malam. Bung Supratman, cek Anda pemirsa untuk melihat angka-angka seberapa besar perolehan suara yang didapatkan oleh ke pasangan calon ini tentunya. Itu kita juga mendengar yang terakhir adalah salah satu partai ini yang mendukung dari Prabowo kemudian mendeklarasikan diri untuk bisa memberikan suaranya kepada kubu seberang. Tapi yang pasti Bang Supratman, kita mendirikan markas di Jawa Tengah, ini kan sebenarnya ini kantongnya dari kubunya Bang Ara nih. Ini para pemilih suara sebenarnya sebenarnya solid ke Jokowi. Rencana Anda? Saya rasa begini, dengan bang sekali 33 berbanding 68 sekian. Nah, berdasarkan hasil Pilgub kemarin, kami boleh dong berbangga hati sedikit. Ternyata bahwa dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, itu 17 kabupaten kalau tidak salah itu sendiri memberi harapan baru kepada masyarakat Jawa Tengah. Walaupun di Jawa Tengah itu gubernur dan seluruh perangkat yang ada di Indonesia Timur, insya Allah lah ya, Pak Sandiaga Uno, itu akan memberi manfaat elektoral yang luar biasa kepada Prabowo Sandi nanti. Ya, jadi kalau menurut Bang Supratman, Bang Ara, kandang banteng ini bisa digoyang. Soal keyakinan dari kubu lawan ini, cukup realistiskah itu bahwa memang kandang banteng yang suaranya memang banyak untuk memilih Jokowi bisa digoyang di sana? Masih ada peluang yang begitu besar bisa didapatkan oleh Prabowo? Ya, event-event, kalau diskusi-diskusi, debat-debat itu makin berkualitas, makin produktif ya. Seperti apa? Saya rasa Jawa Timur, di Papua, tentu di Bali, NTT yang banyak sekali kantong suara Pak Jokowi. Ya, posisi kemudian juga dari kalah gitu, karena memang suaranya dari sebelum ditetapkan sampai sampai sekarang memang konsisten, upaya memutar kepala lebih meningkat lagi ya. Barat yang dari sekarang digarap? Kabar baiknya berproses ya begitu. Kemudian di era Pak Jokowi di Sumedang, saya udah suatu hal yang luar biasa. Karena menurut saya Jawa Barat itu lagi Bang Ara, Bang Supratman, memfokuskan diri untuk mengolah Jawa Barat. Nanti kita akan bahas bagaimana komentar Anda setelah jeda berikut ini. Apa kabar Indonesia Malam, akan segera kembali saat lagi. Anda sudah melihat tadi cuplikan kegiatan safari politik yang dilakukan oleh dua calon tentunya. Lalu bagaimana dengan rencana dari kedua kubu tadi yang sudah sempat kita dengarkan Bang Supratman, yang memang ingin fokus, ingin memberikan perhatian lebih kepada daerah Jawa Tengah, sementara Jawa Barat menjadi sebuah daerah juga yang digarap oleh rekan-rekan dari tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin. Bang Jafar melihatnya bagaimana rencana dari keduanya, apalagi sampai mendirikan? Kita sudah mulai pemenangan sudah harus mulai mencari suara-suara tambahan, bukan hanya dari merawat suara yang sudah ada. Jika kita berpatokan pada 2014 kemarin, tim Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Seberapa besar usahanya, seberapa besar keseriusannya begitu kan. Tapi ada juga kemudian yang berpendapat, wah ini rencana dari tim Prabowo Sandiaga, Mas war aja, supaya memancing dari mesin-mesin di berbagai daerah lain untuk kemudian aktif begitu. Bahwa kami meninggalkan wilayah untuk tetap bersama dengan Pak Prabowo kan cukup tinggi. Apakah itu jadi konsultan politiknya Pak Jokowi atau enggak? Kita ambil survei terakhir dari Jenny JA kan. Memang di beberapa negara, saya ingin kasih perbandingan ya, di Amerika memang ada di dalam masyarakat. Ya. Itu datanya harus jelas, harus clear, bahwa itu tanpa persepsi yang lain-lain. Wah, data hasil survei internal kami bahwa saat ini insya Allah Pak Prabowo itu akan menyalip, karena ternyata gapnya juga tidak sebesar yang Bang Ara katakan. Kemudian dirikannya markas di Jawa Tengah, jangan-jangan suara di Jawa Tengah juga akan semakin banyak yang menuju 02. Apalagi tadi Bang Supratman juga bilang kalau tren elektabilitasnya Pak Prabowo ini naik, sementara Pak Jokowi malah menurun. Ya, saya pikir dan Pak Prabowo dan Mas Sandi seperti apa. Dan saya berharap bisa diperjuangkan. Jadi kita juga beberapa menteri di zamannya Pak SBY diajak juga jadi menteri di zaman sekarang. Kebijakan-kebijakan yang bagus, kenapa tidak mungkin? Itu sangat mungkin. Jadi, bisa nggak Bang Supratman? Jadi sebaliknya, kalau Pak Prabowo menang, PDIP gabung dengan kita. Isu primordialnya udah agak berkurang. Baik. Ya. Jadi saya pikir ini langkah-langkah. Bang Supratman, dengan 3 hal ini, makanya Pak Jokowi sangat mendukung. Bang Ara, Bang Supratman dan juga Bang Jafar, kami akan segera kembali tentunya.
Anda kembali menyaksikan Pakar Indonesia Malam dan kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Bang Jafar, masing-masing kubu sudah mengklaim mengenai angka elektabilitasnya, seberapa besar gapnya juga di antara keduanya. Kemudian juga sudah masing-masing ada program tadi. Anda melihat Prabowo Sandi masih di 43%, jadi masih cukup jauh. Nah, sedangkan Pak Jokowi memang punya kabar buruk bahwa trennya cenderung turun di basis-basis yang memang basisnya Pak Prabowo. Misal di Jawa Barat, beberapa pihak harus mampu nih, ternyata kurang kejutan-kejutan. Tapi menghindari isu-isu yang kontraproduktif. Misalnya mungkin dulu ada masalah isu gaji guru 20 juta dari kubu Pak produktif. Masyarakat itu yang harus benar-benar jangan sampai semua tim di bawah sudah jalan, yang di udara jalan, tapi ternyata atasan DPW PAN mendukung Jokowi Ma'ruf lah. potensi-potensi besar ternyata yang mengganggu elektabilitas. Ini katanya bahwa tadi, mungkin tadi sudah bisa dibagi sedikit, walaupun tadi kita lihat dalam tayangan katanya kejutan. Kejutan berarti surprise nanti kita tahu, tapi mungkin bisa dibagi sedikit ke kita. Kejutan seperti apa untuk bisa mempertahankan suara, bahkan meningkatkan elektabilitas. Mana soal pendidikan dan kesehatan. Tapi petahana juga harus mengakui bahwa privilege. Jadi kan begini, jadi kalau kita mau melihat secara objektif, Waktu kita terbatas, Pajak mari kita dengarkan dikurangi, bunga dikurangi, sedikit saja. ya. Bang Ara, Mas Rahman di diskusi selanjutnya. Terima kasih kehadirannya, Mas Jafar juga terima kasih.